Mau pada kemana sih? Kok Otan gak dikasih tahu dari awal kalau mau motor-motoran kayak gini? Kak, yakin nih? Kalau dari jalur motornya sih kayaknya bakal menuju tempat yang gak biasa. Otan yakin? Kak Raka dan yang lainnya pasti mau ngasih kejutan ya buat Otan. Di tempat begini siapa lagi yang mau ditemuin selain sobat Otan yang masih liar? Tapi sebentar deh, kakak yakin gak salah jalur? Ini sih kayaknya bukan jalan motor, Kak. Tuh, sampai Kak Dismas aja harus turun dulu. Otan makin yakin nih, kalau Kak Raka dan tim punya misi khusus di liputan kali ini. Mau ketemu siapa sih, Kak? Mungkin harimau? Atau macan dahan? Jangan-jangan singa? Coba deh kita tunggu aja ya bareng-bareng. Akhirnya ketemu lapangan luas juga. Seger banget liatnya. Gak sempit-sempitan lagi di jalanan. Kalau beneran sendiri jalan kaki, tadi kelihatan kan kiri kanan jalanan itu bener-bener tebing, itu rapet banget. Alhamdulillah dibantu sama warga lokal sini yang nganter kita biar bisa liputan di sini. Oke, ikutin terus tuh kerbaunya tuh, lihat banyak banget. Loh, kerbau? Gak salah, Kak. Otan kira mau ketemu macan atau harimau gitu. Taunya malah ketemu kerbau. Emang apa spesialnya kerbau ini? Otan cari tahu dulu deh. Ini kebaunya kalau Kak Raka yang megang ternyata malah kabur tuh. Tapi kalau sama Abah tuh lihat. Bah, kalau sama Abah bisa anteng ya. Kita ikutin Abah aja biar aman ya Tan ya. Ayo Kang. Kedekatan Abah dengan kerbau peliharaannya udah nempel banget, kayak perangko. Walau kadang mereka suka semaunya sendiri, tapi masih bisa dikendalikan dan seketika nurut kalau sama pemiliknya langsung. Tapi ngomong-ngomong, ini kerbau mau digiring kemana sih, Kak? Saran Otan sih, Kak, biar nggak capek jalan, mending dinaiki aja kerbaunya. Itu juga kalau Kak Raka berani. Daripada susah payah begitu, jangankan mau nemenin kerbau, kayaknya buat melangkah saja susah ya, Kak. Agak susah nih Kang. Aduh. Bentar. Ya, aduh ini Tan butuh perjuangan banget ya Tan. Badan boleh besar, Kak, tapi urusan kecepatan jangan ragukan lagi. Faktanya nih, Kak, sobat Otan yang sudah jadi hewan ternak sejak 5.000 tahun lalu ini, mereka punya kekuatan otot kaki yang sangat besar. Bentuk kuku kaki yang lebar membuat mereka tidak mudah tenggelam saat berjalan di tengah lumpur. Kang, ini saya tantangin Akang berdua nih. Gimana kalau kita lari ke sana, mereka lagi kumpul, kita tangkap. Siapa yang biasa tangkap lebih dulu, nanti saya kasih hadiah. Tan, ikut bareng Kak Raka Tan ya. Kita lari-lari, kita coba nangkap salah satu kebo yang lagi kumpul ya, sama Akang berdua. Otan boleh ikutan gak sih, Kak? Kayaknya seru ikut lari-lari, apalagi bareng kawanan kerbau di tengah hamparan rumput penuh lumpur kayak gini. Banyak jebakannya. Salah melangkah, siap-siap aja tenggelam ke dalam lumpur. Lain cerita bagi kawanan kerbau yang setiap hari dilepas di tempat ini. Mereka seolah tanpa kesulitan, walau harus melewati dalamnya lumpur. Teman di rumah, ada yang mau ikutan juga? Lumayan loh, dapat hadiah dari Kak Raka. Itu juga kalau berhasil tangkap kerbaunya. Gak ada yang menang Tan ya. Apaan itu, Kak? Kayaknya ada yang ngawasin kita dari dalam semak-semak. Bisa celaka nih kalau sampai si Raja Hutan tiba-tiba muncul di tengah-tengah kalian. Wah, aduh,
Ini dia nih Tan. Karaka nyari-nyari, ini buah. Kata si Akang, ini buah bisa dimakan. Namanya buah konyal. Tuh lihat, dia mirip-mirip markisa. Coba ya, sebentar. Udah, lumayan padat. Coba ya, Karaka cobain dulu. Waduh, segar banget Tan. Nih. Ini manis banget. Mirip-mirip yang Karaka sering temui di pasar, cuman warnanya masih hijau. Tapi ini rasanya udah manis banget nih. Ini lumayan banget. Sambil nungguin kerbaunya nanti pulang. Ya, nih. Bisa kali Kak sisain buahnya satu buat Otan. Otan baru tahu nih kenapa Karaka dan yang lainnya tertarik bertemu kawanan kerbau di tempat ini. Ternyata mereka adalah kawanan kerbau umbaran atau kerbau yang dilepas liarkan oleh pemiliknya di tengah hutan seperti ini. Ya ampun, jadi kalian beneran setiap hari tinggal di sini, Sob? Itulah alasannya, tempat mereka diliarkan ini berjarak cukup jauh dengan pemukiman warga. Tidak semua orang tahu, dan hanya kendaraan tertentu saja yang bisa sampai ke tempat ini. Kerbau yang diumbar biasanya jauh lebih sehat dibanding kerbau yang sehari-hari di dalam kandang. Teman di rumah tahu nggak kenapa begitu? Soalnya kerbau umbaran hampir sepanjang waktu bergerak. Selain itu, mereka juga bisa menikmati beragam makanan yang disediakan oleh alam. Jadi kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Jadi nggak gampang terserang penyakit. Ada baby kerbau. Sendirian aja nih Sob. Ayo sini main sama Otan. Menariknya, walau mereka tidak dijaga oleh sang pemilik, mereka akan saling menjaga dan melindungi. Termasuk si baby kerbau ini yang selalu dijaga oleh dua kerbau besar sepanjang hari. Jangankan berniat untuk mengambilnya, untuk mendekat saja, Otan sudah takut duluan. Teman di rumah melihat sesuatu yang beda dari kawanan kerbau ini. Coba deh perhatikan, dari tadi Otan gak lihat ada kerbau yang berendam di dalam air. Kerbau kan termasuk hewan yang tidak tahan panasnya sinar matahari. Hal itu terjadi karena mereka punya sedikit kelenjar keringat di tubuhnya, hanya sepertiga dari sapi. Warna gelap pada kulit kerbau juga mempengaruhi suhu tubuhnya, karena dapat menyerap panas lebih tinggi. Terus kenapa kalian gak ada yang berniat untuk berendam, Sob? Ayo dong, Otan juga mau ikut main air loh. Nanti Otan temenin. Kalau Otan amati, penyebab mereka tidak sering berendam di dalam air, salah satunya karena suhu udara di tengah hutan ini cukup dingin dan sejuk. Ditambah tempat ini berada di dataran tinggi. Juga diapit oleh bukit-bukit yang menjulang tinggi. Kalaupun ada beberapa yang merendam setengah tubuhnya ke dalam lumpur, itu karena di sana tersedia makanan. Hanya kerbau pemberani saja yang mau makan di tempat berlumpur. Kebanyakan lebih memilih tempat yang mudah mereka jangkau. Menariknya, walau mereka bukan dari satu koloni yang sama, mereka tetap berbagi tempat dan asik mabar, alias makan bareng. Emang baiknya gitu, Sob. Sesama kerbau harus saling berbagi. Kerennya lagi, mereka tidak pernah tertukar koloni. Walau selalu berkumpul bersama, kerbau tidak akan salah mengikuti koloninya sendiri. Hehehehe, jangan pelototin Otan dong. Waduh, sekarang kamu malah beringas. Jangan serang Otan ya, Otan mohon. Tuh kan, apa Otan bilang? Kepalamu jadi benjol gitu kan? Kamu sih, saking nafsunya malah tabrak-tabrak kaca. Otan bercanda, Deng. Si ikan cantik ini bukan lagi serang Otan. Dia sedang beraksi di ajang kontes ikan. Tahu
Kalau yang satu ini... Waduh, ada apa ini? Otan kira tadinya kalian sepasang induk yang lagi saling menyayangi. Nggak taunya kalian sedang adu kekuatan toh. Beginilah teman, kalau dua ikan lohan berada dalam satu wilayah. Sebagai ikan teritorial, lohan dewasa akan berusaha mengusir siapapun yang masuk ke wilayahnya. Mulai dengan mengejar, menyenggol, sampai akhirnya bertingkah agresif untuk menyerang lawan. Tapi kali ini, lohan satunya ternyata berani melawan teman. Maklum saja, keduanya sama-sama jantan yang imbang secara bobot dan ukuran. Makanya adu kekuatan pun tak terelakkan. Ini nih bukti konkret kalau mereka lagi adu kekuatan. Yap, mereka saling gigit dan sedot seperti ini. Memang sih, gigitan lohan tidak mematikan. Namun, kerasnya gigitan bisa melukai keduanya. Bahkan infeksi dan luka di bagian mulut akibat gigitan bisa bikin keduanya sulit makan dan akhirnya mati. Kalau akibatnya bisa seburuk itu, lebih baik damai aja, Sup. Nah, gitu dong. Cakep. Dan memilih pergi. Nah kan, si lohan gak bisa lihat makanan nganggur nih. Satu persatu langsung dilahapnya. Ternyata kamu predator sejati, Sob. Gahar dalam memangsa hewan lain. Otan gak salah lihat nih. Kamu barusan beneran main sama bola, Sob. Otan gak nyangka loh. Kirain kepalamu yang besar bisa membatasi pergerakan. Ternyata sama sekali enggak. Ya, kini Otan memandu langsung dari perairan hijau di mana pertandingan bergengsi ikan koki telah berjalan cukup memanas. Nah, terjadi perebutan bola. Kini koki berhasil melewati lawan dan menggiring ke depan. Aduh, sayang sekali bola masih menyentuh Mister Gawang. Dari sisi kiri serangan kembali dibangun, bola digocek melewati lawan, umpan diberikan dan jepret! Gol! 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 Gimana teman? Seru kan pertandingan koki kali ini? Teman di rumah juga bisa kok membuat hiburan seperti ini. Sobat Otan kali ini si ikan koki, tapi jenis yang berbeda. Coba deh perhatikan bagian mukanya. Lucu kan? Sekilas Sobat Otan ini terlihat tembem atau punya pipi yang menonjol. Tapi ini bukan pipi ya, melainkan kantung mata. Ikan mas koki ini punya nama koki mata balon. Keren kan? Ayo, ada yang tahu nggak? Sejak kapan ikan koki punya mata balon seperti ini? Apa? Dari lahir? Bukan. Ikan koki ini terlahir dengan mata normal loh. Tidak terlihat sama sekali kantung matanya. Bahkan sampai umur 1 bulan pun, mata koki masih terlihat seperti ikan pada umumnya. Tapi saat menginjak usia 2 bulan, perlahan mata mereka mulai tumbuh kantung yang menyerupai balon. Seiring berjalannya waktu, balon kantung mata ini akan membesar mengikuti ukuran tubuhnya. Koki mata balon memiliki pergerakan yang lebih lambat daripada jenis koki lainnya. Karena itu, seringkali dia kalah dalam memperebutkan makanan dengan ikan lainnya. Oh iya, si koki ini ompong loh teman, alias tidak punya gigi. Coba perhatikan deh, mereka makan dengan cara menghisap, yang kemudian makanan dihancurkan dalam tenggorokannya. Karena
proses yang seperti ini, si mata balon membutuhkan waktu untuk kembali dapat mengambil makanannya.